Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait bagaimana sejarah perkembangan partai politik yang ada di Indonesia. Ya, jadi perkembangan sejarah atau sejarah partai politik di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa masa gitu. Nah, yang pertama itu ada pada masa pergerakan nasional atau pada awal abad 20 1942. Nah, partai politik ini muncul sebagai bagian dari perlawanan gitu terhadap penjajah Belanda. Nah, partai-partai awal yang muncul itu adalah seperti Sarekat Islam atau sering disingkat SI gitu. 1911 atau 1912 gitu. Nah, organisasi ini masa terbesar gitu yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik yang sangat kuat gitu. Nah, lalu ada Indis Partis yang penggagasnya itu yang tiga serangkai itu gitu ya pada tahun 1912. Nah, ini itu partai yang berhaluan nasionalisme yang radikal gitu yang didirikan oleh yang tadi gitu tiga serangkai. Nah, lalu ada Partai Nasional Indonesia yaitu PNI 1927. Nah, yang dibentuk oleh Soekarno itu sendiri gitu yang membawakan ideologi nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Lalu ada Partai Komunis Indonesia atau yang sering kita ketahui Partai PKI gitu pada 1920. Nah, salah satu partai komunis tertua juga di Asia ini yang memiliki catatan-catatan penting lah gitu. Nah, lalu ada di masa kedudukan Jepang gitu 1942 sampai 1945. Nah, pada masa ini Jepang ini melarang seluruh partai politik gitu kecuali organisasi bentukan pemerintah seperti Putra atau Jawa Hokokai gitu. Nah, aktivitas politik ini sangat dibatasi pada zaman kolonial Jepang ini. Namun masa ini melahirkan banyak tokoh yang kemudian menjadi pemimpin bangsa gitu. Nah, lalu ada pada masa kemerdekaan dan demokrasi liberal gitu. Nah, 1945 sampai 1953 gitu. Nah, setelah Indonesia merdeka ini gitu, partai-partai politik itu mulai tumbuh sangat besar gitu, sangat pesat gitu. Nah, partai-partai besar seperti PNI atau Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, PKI, PSI, atau partai seperti Katolik gitu, Parkindo. Nah, ciri-ciri pada masa ini itu Indonesia ini menganut sistem multipartai gitu dengan demokrasi parlementer. Nah, pemilu pertama pada tahun 1955 untuk memilih DPR dan konstituante gitu. Nah, pemerintahan juga sering berganti karena banyaknya partai dan koalisasi tidak stabil. Lalu pada masa demokrasi terpimpin dimulainya ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, ciri-cirinya itu kayak peran partai politik itu menyusut gitu, digantikan oleh konsep nasakom, nasionalisme agama dan komunis. Nah, PKI juga memperoleh pengaruh besar gitu hingga terjadinya peristiwa yang sering kita sebut gerakan 30 SPKI gitu pada 1965. Nah, setelah 1965 PKI dinyatakan dilarang gitu karena peristiwa G30 itu gitu. Terus pada masa Orde Baru gitu 1966 sampai 1986. Nah, kebijakan ini penyederhanaan gitu pada partai pada tahun 1973 gitu. Kayak PPP gitu, gabungan partai Islam, PDI, gabungan partai nasionalisme dan Kristen gitu. Golkar bukan partai formal tapi juga kekuatan rezim gitu. Nah, pemilu itu diselenggarakan rutin gitu kayak 5 tahun sekali, namun tidak berjalan sangat demokratis. Nah, partai-partai tidak memiliki kebebasan banyak yang dibatasi gitu, dan oleh negara. Orde Baru itu berakhir pada 1998 gitu. Akibatnya krisis ekonomi dan gerakan reformasi terus. Nah, pada saat era reformasi gitu sampai sekarang dari 1998 gitu. Nah, reformasi ini membawa kebebasan politik gitu dan lahirnya banyak partai baru. Perubahan penting, lalu perubahan penting yang ada di dalamnya itu kayak dicabutnya aturan pembahasan partai, lahirnya puluhan partai politik baru, pemilu dilakukan secara lebih demokratis gitu.
pemilihan presiden secara berlangsung sejak 2004 gitu. Lalu ada penguatan lembaga independen gitu seperti KPU, Bawaslu, dan DKVV gitu. Nah, partai-partai penting di era reformasi ini ya seperti kayak PDI gitu, seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PPP, PKS, Nasdem, atau partai baru gitu seperti PSI, Gelora, Umat gitu. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan gitu karena saya juga sambil belajar gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua ada peran partai politik dalam demokrasi. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi, yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, yang membuat suara rakyat dapat masuk ke dalam proses politik. Adapun peran-peran utama dari partai politik dalam demokrasi, yang pertama ada sarana partisipasi dan pendidikan politik. Partai politik membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam politik seperti melalui pemilu, dialog publik, dan penyebaran informasi. Juga memberikan pendidikan politik agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta proses pemilu dan kebijakan publik. Yang kedua, ada rekrutmen politik dan kaderisasi pemimpin. Partai merupakan lembaga yang menyiapkan pemimpin bangsa, yang melalui proses seleksi, pelatihan, dan pembinaan. Partai juga menyiapkan kader untuk posisi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif untuk jabatan publik lain. Yang ketiga ada agregasi dan artikulasi kepentingan. Partai yang menghimpun berbagai aspirasi masyarakat, misalnya dari kelompok agama, etnis, atau profesi, yang kemudian merumuskannya dan menjadi program dan agenda politik. Fungsi ini juga berperan penting, terutama di negara yang sangat beragam seperti di Indonesia. Yang keempat ada pembentukan kebijakan publik melalui wakil partai di DPR, DPRD, maupun di pemerintahan. Partai terlibat langsung dalam pembuatan undang-undang dan arah kebijakan nasional. Kualitas kebijakan sering bergantung pada kemampuan dan kelembagaan partai politik itu sendiri. Yang kelima ada kontrol dan pengawasan pemerintah. Partai oposisi yang menjalankan fungsi pengawasan dengan mengkritik, memberikan alternatif kebijakan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan ini merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas politik pemerintahan. Yang keenam ada menjaga stabilitas dan konsolidasi demokrasi. Partai politik yang membantu menjaga stabilitas politik melalui kompetisi yang sehat dan teratur. Jika partainya kuat dan terinstitusionalisasi, maka demokrasi akan lebih stabil dan berkualitas. Itulah peran partai politik dalam demokrasi. Di sejarah peradaban Islam. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang tantangan partai di Indonesia, yaitu ada fragmentasi dan banyaknya partai, jumlah partai yang banyak bikin kompetensi semakin berat, sulit membangun stabilitas koalisi karena partai muda berubah arah, sulit membangun stabilitas koalisi karena partai muda berubah arah itu koalisi sering rapuh dan pragmatis bukan karena kesamaan ideologi, lemahnya kelembangan partai, struktur internal partai sering tidak stabil, ketergantungan pada figur tertentu atau ketua umum atau keluarga membuat regenerasi mandek. Keputusan
penting sering diambil secara sentralistik. Minimnya pendidikan politik, partai kurang dalam memberi edukasi politik kepada masyarakat, fokus lebih besar pada momen pemilu daripada pembinaan kader jangka panjang. Akibatnya, budaya politik masyarakat tidak berkembang secara substantif. Pendanaan yang tidak transparan, sumber dana kampanye sering tidak jelas, risiko korupsi tinggi karena partai butuh biaya besar untuk operasional dan pemilu. Penguasaan publik terhadap dana partai masih lemah. Politik uang dan patronase. Money politik masih kuat sebagai secara meraih suara kandidat yang punya modal besar. Lebih diuntungkan hubungan politik sampai memilih jadi tradisional bukan ideologis. Rendahnya kepercayaan publik. Skandal korupsi yang melibatkan kader partai merusak citra industri partai. Banyak warga merasa partai tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Akibatnya, partisipasi politik melemah dan apatisme meningkat. Tantangan era digital. Partai belum optimal memanfaatkan media sosial untuk kampanye cerdas. Rentan terhadap hoaks, polarisasi, dan informasi yang tidak terkontrol. Perlu adaptasi strategis komunikasi politik yang lebih modern. Dinamika politik identitas. Penggunaan identitas, agama, etis, dan kelompok sering muncul saat pemilu, berpotensi memecah masyarakat jika tidak dikelola dengan bijak. Partai perlu membangun narasi politik yang inklusif. Intervensi elit dan oligarki. Peran elit ekonomi dan politik sangat besar. Keputusan partai sering dipengaruhi kelompok tertentu, bukan kepentingan publik, menghambat demokrasi internal. Partai politik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kelembagaan internal, pendanaan, rekrutan kader, hingga kepercayaan publik. Untuk memperkuat demokrasi, partai harus memperbaiki profesionalitas, transparansi, dan orientasi pelayanan terhadap masyarakat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada sistem kepartaian di Indonesia. Nah, sistem kepartaian ini merupakan pola interaksi, persaingan, dan kerjasama antar partai politik dalam proses perebutan dan pengelolaan kekuasaan negara. Nah, sistem ini dibentuk oleh konteks sejarah, aturan pemilu, kekuasaan sosial, serta bagaimana partai ini menjalankan fungsi representasi politik di masyarakat.
Adapun beberapa dinamika sistem kepartaian Indonesia dalam beberapa periode. Yang pertama, pada demokrasi liberal di tahun 1950 hingga 1959. Nah, pada era ini Indonesia diwarnai oleh puluhan partai politik yang aktif bertanding memperebutkan kursi parlemen. Nah, tingginya jumlah partai ini dan perbedaan ideologi terutama nasionalisme, Islam, sosialisme, dan komunisme yang mengakibatkan pemerintah ini sering berganti dan kabinet ini tidak bertahan lama. Partai utama pada masa ini yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSI. Lalu yang kedua ini pada masa Orde Baru atau pada tahun 1966 hingga 1998. Nah, ini pada era ini tuh sistem partainya tuh dominan ya. Melalui kebijakan fusi politik pada 1973, jumlah partai ini disederhanakan menjadi 3. Yang pertama Golkar, yang kedua PPP, dan PDI. Nah, Golkar ini kemudian menjadi kekuatan utama dalam setiap pemilu, lalu menjadikan Indonesia berada dalam sistem kepartaian satu partai dominan atau hegemonic party system. Nah, ruang kompetisi politik terbatas karena pemerintah memiliki kontrol besar terhadap kegiatan partai. Selanjutnya yang ketiga ini ada pada era reformasi, yaitu tahun 1998 hingga sekarang. Nah, multi partai yang kompetitif. Nah, reformasi ini membuka kembali kompetisi politik yang terbuka. Nah, jumlah partai pada pemilu 1999 mencapai 48, kemudian berangsur mengecil menjadi 16 pada pemilu 2019 hingga 2024. Nah, meskipun demokratis, sistem ini ditandai oleh fragmentasi suara dan perlunya koalisi besar dalam membentuk pemerintahan. Nah, hampir tidak ada satupun partai yang bisa pemerintah tanpa berkoalisasi. Nah, partai yang berpengaruh saat ini itu ada PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, dan PPP. Nah, terus ada juga ciri-ciri kepartaian di Indonesia. Nah, ciri-cirinya itu multipartai dengan fragmentasi yang tinggi. Kedua, koalisi bersifat praktis, bukan ideologis. Lalu yang ketiga, ideologi partai cenderung moderat dan seragam. Lalu yang keempat, lemahnya kelembagaan partai. Dan yang terakhir, politik berbasis figur atau personalisasi. Nah, sekian sistem kepartaian politik di Indonesia. Baik, untuk materi terakhir yaitu tentang studi kasus. Yang pertama ada partai politik PDIP dan dominasi kursi di DPR. PDIP memenangkan pemilu 2019 dengan sekitar 19% suara. Meski menjadi pemenang, tetapi untuk memperoleh kursinya belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri karena tidak mencapai 50%. Karena PDIP harus berkoalisi dengan partai lain seperti Golkar, PKB, dan Nasdem. Dominasi PDIP tidak menghasilkan sistem dua partai, melainkan multipartai. Hal itu yang memperlihatkan dominasi satu partai tidak menghilangkan kompleksitas sistem multipartai di Indonesia. Dampak untuk demokrasi sendiri, koalisi besar cenderung mempersempit oposisi dan efektivitas pengawasan DPR berkurang karena sebagian besar partai ikut masuk koalisi. Yang kedua ada PKS, partai PKS sebagai partai oposisi konsisten. Dalam 2 periode pemerintahan terakhir, PKS sering berada di luar koalisi pemerintahan karena PKS menjadi contoh bahwa dalam sistem multipartai di Indonesia
tetap ada ruang bagi oposisi yang stabil. Fungsi check and balance tetap bisa berjalan walaupun koalisasi pemerintah yang sangat besar. Adapun pola koalisi dalam sistem kepartaian di Indonesia yaitu memiliki karakter khas. Yang pertama ada koalisi tidak ideologis tetapi pragmatis yang berbasis kepentingan. Yang kedua ada koalisi sering berubah menjelang atau setelah pemilu. Yang ketiga ada banyak partai yang bergabung hanya untuk mendapatkan kursi birokrasi atau posisi yang strategis. Contoh nyatanya yaitu pada pemilu tahun 2019, sebagian partai yang awalnya menjadi oposisi kemudian masuk menjadi koalisi pemerintahan yang setelah pemilu, seperti Partai PAN dan Partai Demokrat. Dampak dari itu semua yaitu stabilitas pemerintahan cenderung baik, namun kualitas oposisi menjadi lemah. Kebijakan publik sering merupakan kompromi antar elit partai, bukan murni aspirasi rakyat. Jadi itulah materi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Terima kasih.